Kejadian 20 tahun lalu membuat Randy hancur. Randy hidup dalam kesulitan selama menikah. Bahkan ketika sudah memiliki anak, kesulitan tak kunjung reda. Sempat naik namun terjatuh kembali. Entah apa yang kami alami sehingga kehidupan ini selalu sulit. Berdoa Randy selalu pada Tuhan, namun tak kunjung menemukan solusi hingga semua itu terjadi. Pada Senin siang di pinggir jalan, Randy diam merenung. Bagaimana merubah hidup ini? Kerjaku sepi proyek, sulit yang hanya menemaniku. Dikala itu datanglah tetangganya yang ingin mengajak Randy untuk ngopi. "Ren, ngopi yuk di rumah, suntuk amat," tanya Rifai tetangganya. "Oke lah, lagi pusing aja, miskin kok lama banget." "Orang pada bisa berubah, kenapa saya enggak?" jawab Randy. "Ren, kalau mau kudu ada syariat," jawab Rifai. "Maksudnya?" tanya Randy lagi. "Lu mau ke rumah gua sekarang?" jawab Rifai. "Ya udah kalau itu," jawab tegas Randy. Sampainya Randy di rumah tetangganya yang bernama Rifai. Mereka berbincang pola kehidupan. Randy menceritakan keluh kesah kesulitan yang dialaminya. "Gimana nih solusinya?" tanya Randy. Randy, tenang dulu, kita ngopi dulu, santai, semua ada solusi. Tapi lu harus siap menjalankan prosesnya, jawab Rifai lagi. "Oke, emang saya lagi mau cepat-cepat semua ini berakhir. Bukannya apa, saya miskin ini udah lama. Bahkan dari zaman saya menikah sama ibunya anak-anak. Dulu sebelum nikah baik-baik aja. Ya emang sih gak sekaya-kaya amat, tapi seenggaknya bersyukur masih bisa sambung hidup. Tapi kalau sekarang kau tahu sendiri kan gimana saya sekeluarga," tegas Randy mengutarakan keluh kesahnya. "Bukan gitu Ren, udah deh skip, santai dulu, nanti saya kasih tahu solusinya," jawab Rifai. Di tengah-tengah perbincangan antara Randy dan Rifai, sambil mereka saling bercerita, Rifai mengajak Randy ke suatu tempat. Dan seketika hal itu terjadi. Sore itu Randy diajak pergi oleh Rifai. Selama perjalanan, Randy bertanya-tanya, "Mau kemana, Pai?" tanya Randy. "Diam aja udah, lihat nanti sampai baru saya jawab. Dan intinya ini demi kebaikan kau untuk menjadi kaya, bukan?" jawab Rifai tegas. Pai, masih ada apa kayak instan? Kalau ada, pasti gak akan tuh banyak orang di luar sana yang hidup susah, tegas Randy. Dunia kau pikir hanya sepandang sudut mata, tegas Rifai. Di tengah perjalanan kurang lebih menempuh jarak 6 jam. Mereka tiba di suatu tempat di kaki gunung Jawa Barat. "Tuh sampai, siap-siap jadi orang kaya," hahaha, jawab Rifai. "Emang di mana ini? Serem amat tempatnya." "Dah ayo balik Pai, bukannya apa mau ngapain juga cuma di hutan gunung gini," tegas Randy. "Tunggu, ayo masuk ke sana. Nanti saya kenalin sama juru kuncinya. Kenal juga sama saya kok," jawab Rifai. Akhirnya mereka masuk ke dalam dan bertemulah dengan laki-laki tua di tepi gua. Lalu mereka masuk ke dalam gua bersama juru kunci itu. Sesampainya di dalam, "Ada perlu apa kalian datang?" tanya si Mbah Rogo. "Ini Mbah, saya nganter temen mau kaya katanya," jawab Rifai. Mbah hanya tersenyum-senyum saja ketika mendengar jawaban dari Rifai. Tak berserang lama itu dimulai. Semua bermula dari sini.
Randy bergegas disuruh melepas seluruh pakaiannya dan digantinya dengan kain putih. Disuruhlah Randy untuk mandi di sana dengan berbekal kain putih itu. Wah, apa ini Mbah? Kok banyak kembang sama kopi di sekitar sumur ini? Untuk apa? Tanya Randy. Sudah, cepat mandi, kerjakan tahapannya dengan ketulusan, jawab Mbah Rogo tegas. Randy dengan rasa penasaran lanjut mandi agar semua cepat beres. Randy berpikir, apa iya bisa? Hah, aneh kalau benar. Di sela-sela mandi, Randy kejatuhan kembang kamboja berkelopak 4. Hei, ambil, bawalah kamu taruh di dompetmu nanti, tegas Mbah Rogo. Baik Mbah, untuk apa hanya sebuah kembang? Jawab Randy. Mbah Rogo hanya terdiam sambil membaca beberapa mantra, sambil mengaduk kopi yang telah disiapkan bersama kembang-kembang lainnya. Tidak lama kemudian, Randy disuruh selesai oleh Mbah Rogo, lalu disuruh pulang. Randy pun bingung tanpa sebuah pertanyaan. Randy pulang dengan membawa bunga kamboja itu yang akan disimpannya di dompet. Udah Ren? Tanya Rifai. Iya, sudah, ayo kita pulang. Saya juga sudah ngantuk, jawab Randy. Dengan penuh kebingungan, lalu Randy pulang dengan Rifai tanpa sekata pun oleh Mbah Rogo. Sepanjang perjalanan pulang, Randy hanya tertidur tanpa berbincang dengan Rifai. Lalu sesampai di rumah, Randy langsung tidur. Keesokan paginya ada seseorang yang menelpon Randy. Halo, selamat pagi. Dengan Pak Randy, ini saya Pak Surwonto. Tanya Pak Surwonto. Iya Pak, maaf, dari mana ya? Dan ada keperluan apa telepon saya? Tanya Randy. Ini Pak Randy, saya mau memberikan proyek. Dengar-dengar Pak Randy bergerak di proyek rumah dan renovasi, jawab Pak Surwonto. Oh iya betul Pak, apa ada proyek yang bisa saya kerjakan? Tanya Randy kembali. Iya, saya mau merenovasi rumah, bisa nanti ketemu di tempat saya, jawab Pak Surwonto kembali. Bisa Pak, kirim saja lokasinya, saya langsung berangkat hari ini, jawab Randy. Baik, saya kirim sekarang. Terima kasih Pak Randy, jawab Pak Surwonto. Tidak lama dari itu, Randy kebingungan kok bisa ada orang yang tiba-tiba meminta jasanya. Sedangkan banyak penawaran yang dulu Randy ajukan, tapi tidak ada satupun direspon baik. Tapi kenapa kali ini semua berbeda? Dengan penuh kebingungan, Randy pun pergi menemui orang itu. Sesampai di sana, orang tersebut langsung memberikan proyek itu padanya. Dan deal sepakat dengan harga tinggi. Sontak Randy senang dan berpikir, sepertinya karena saya mandi kemarin semua ini berbeda. Ah, tak apalah, yang penting saya bisa kerja lagi. Hari-hari Randy dipenuhi kesibukan dan kesibukan. Bahkan ada saja 2 hari sekali yang mau memakai jasanya. Sampai Randy bingung sendiri mengatasi proyek-proyek yang banyak ini. Singkatnya, perjalanan hidup telah berubah selama 6 bulan kemudian. Semua itu berubah. Perubahan hidup yang dirasakan Randy sangatlah singkat. Randy dan keluarga sudah dikelilingi dengan kemewahan dan kekayaan. Sampai tiba semua itu berubah. Satu persatu anak Randy sakit dan pergi dengan cara yang tak wajar. Lalu semua itu berubah. Randy berpikir, sepertinya akibat ini semua saya harus ke sana sekarang. Tanpa pikir panjang, Randy pergi ke rumah Mbah Rogo untuk menanyakan semua ini. Namun semua terlambat. Sesampai di sana, Randy tidak menemukan rumah Mbah Rogo. Layaknya seperti diputar-putar di situ saja. Dan semua sudah terlambat.
hanya penyesalan yang tersisa. Satu persatu orang terkasih Randy pergi dengan cara yang tak wajar, hanya meninggalkan istrinya yang sedang sakit-sakitan. Randy terus muter-muter dan mencari jalan keluar semua ini. Namun apa daya, semua telah terjadi. Hanya tinggal menunggu waktu saja, semua terjadi. Tak lama dari situ Randy kehilangan istrinya. Kerjaan pula semakin hari semakin banyak, dan Randy semakin kaya raya. Namun ketika Randy berusaha pergi ke tempat ustadz, hal buruk menimpanya. Dia kecelakaan pada saat itu dan membuat hidupnya kritis. Randy koma kurang lebih 2 minggu. Di sela-sela koma, Randy terus beristighfar sampai tiba keajaiban Allah datang padanya, sehingga membuat Randy bisa terbangun dari masa kritisnya dan bisa memulai hidup dengan lebih baik. Ketika Randy menempuh jalur tobat dan membakar bunga Kamboja itu, proyek dan kerjaannya kembali sepi. Rumah menjadi angker. Banyak sekali hal janggal yang terjadi di sana, hingga kebakaran besar terjadi akibat konsleting listrik. Semua habis. Memulai dari nol dengan uang yang tersisa namun tak kunjung maju. Yang ada habis dan bangkrut terus-menerus. Sampai akhirnya semua habis. Bersyukurnya Randy walau semua habis, setidaknya dia terputus dengan pesugihan itu dan bisa memulai hidup yang baru dengan lebih baik. Akhirnya Randy kembali menjadi pengangguran. Di sela-sela pengangguran, Randy bekerja apa saja yang bisa dia kerjakan sampai sekarang, dan walau hidup penuh keterbatasan, tapi Randy bersyukur dan tak lupa Randy selalu berdoa. Hari-hari Randy kembali seperti dulu, namun sayang keluarga sudah tak ada. Sempat putus asa, tapi Randy tahu hidup harus ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang hanyalah untuk merapihkan. Akhirnya Randy jalani hari-hari dengan sendiri dan terus berusaha maju demi menyambung hidupnya. Itulah kisah perjalanan dari sosok Randy yang hanya seorang perantauan. Kesulitan hidup memaksa menghalalkan segala cara demi memperkaya diri yang berujung